Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Epi Nurjana. Di sini saya akan membahas dan melanjutkan materi sebelumnya dan sekarang membahas tentang perkembangan makhluk hidup. Ini kita sudah masuk ke bab 2 ya. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua senantiasa disehatkan. Amin. Nah, di sini saya akan masuk ke materi selanjutnya yaitu tentang perkembangan makhluk hidup. Ini lanjutan dari kemarin yaitu asal-usul bumi dan makhluk hidup. Selanjutnya kita masuk ke perkembangan makhluk hidup. Telah dijelaskan bahwa kehidupan itu muncul pertama kali pada masa Paleozoikum, yaitu masa di mana mulai ada kehidupan ya. Nah, di sini lalu berkembang pada masa Mesozoikum, selanjutnya pada masa Neozoikum, tepatnya pada kala Pleistosen, manusia purba mulai muncul, bahkan pada kala Holosen atau masa Neozoikum, manusia purba telah berkembang lebih sempurna lagi, yaitu dengan munculnya jenis Homo sapiens yang ciri-cirinya mirip dengan manusia sekarang. Namun, bagaimana makhluk hidup itu muncul pertama kali? Bumi sendiri berkembang atau berevolusi sedemikian rupa sehingga memungkinkan muncul makhluk hidup. Ada banyak teori tentang munculnya kehidupan di bumi. Yang pertama di sini sudah saya tuliskan menurut teori Harold Urey. Menurut teori ini, kehidupan terjadi pertama kali di udara atau atmosfer pada saat tertentu dalam sejarah perkembangannya. Terbentuk atmosfer yang akan molekul-molekul CH4, NH3, H2, H2O karena adanya loncatan listrik akibat halilintar dan sinar kosmik. Terjadinya asam amino yang memungkinkan adanya kehidupan. Akan tetapi, teori-teori yang muncul tentang asal-muasal serta perkembangan makhluk hidup, termasuk manusia, tidak sepopuler teori yang dikemukakan oleh ilmuwan berkebangsaan Inggris, yaitu menurut Charles Darwin. Dalam pandangan Darwin, semua kehidupan di bumi mirip sebuah pohon yang sangat besar, yang awalnya adalah batang tunggal berupa sel-sel pertama yang sederhana. Spesies-spesies baru bercabang dari batang tunggal itu dan terus terbagi menjadi dahan-dahan atau famili tumbuhan dan binatang, lalu menjadi ranting-ranting, yakni semua spesies dalam famili tumbuhan dan binatang yang hidup sekarang. Salah satu spesies binatang yaitu kelompok mamalia berevolusi lagi sehingga menghasilkan binatang yang berakal budi, yaitu manusia. Ini menurut teori Darwin. Hal itu terjadi dalam proses yang berlangsung dalam kurun waktu yang sangat panjang, hingga jutaan tahun, yang disebut proses evolusi. Dalam proses itu terjadi apa yang disebut sistem seleksi alam atau survival of the fittest, di mana hanya makhluk yang mampu beradaptasi dengan lingkunganlah yang bertahan hidup dan berkembang. Secara khusus, tentang evolusi manusia, Darwin mengatakan bahwa manusia sekarang adalah bentuk sempurna dari sisa-sisa kehidupan purbakala yang berkembang dari jenis primata, Anthropoidea, Hominidae atau bangsa kera dan simpanse, lalu Homo sapiens. Dengan demikian, manusia berasal dari kera. Teori evolusi, termasuk evolusi manusia, itu telah lama menjadi kontroversi. Para penentangnya mengatakan teori ini tidak sesuai dengan pandangan kitab suci agama-agama samawi tentang penciptaan. Selain itu, dari sisi keilmuan, teori evolusi dianggap tidak dapat menjelaskan adanya mata rantai yang hilang atau missing link, yaitu penghubung antara generasi makhluk berbulu berekor seperti monyet dan makhluk cerdas Homo sapiens atau manusia.
Para penentang teori evolusi umumnya mendukung konsep kemunculan seketika makhluk hidup tanpa ada kaitannya dengan semacam leluhur yang lebih primitif atau teori kreasionisme. Orang yang meyakini teori kreasionisme akan mengatakan bahwa kemunculan tiba-tiba atau seketika itulah yang disebut penciptaan oleh Tuhan. Sementara itu, menurut para pendukung teori evolusi, perkembangan makhluk hidup tahap demi tahap dalam waktu yang sangat panjang itu salah satunya dibuktikan dengan adanya temuan berbagai fosil manusia purba serta binatang dan tumbuhan purba di berbagai tempat di bumi. Ada juga bukti-bukti lain, misalnya adanya variasi dalam satu spesies. Artinya masuk dalam spesies yang sama tapi tidak identik atau tidak persis sama. Adanya organ-organ tubuh manusia yang tidak berguna namun masih dijumpai di tubuh manusia seperti usus buntu, tulang ekor, rambut pada dada, dan lain-lain. Nah, selanjutnya yaitu terbentuknya Kepulauan Indonesia. Secara umum, kendati telah memungkinkan muncul dan berkembangnya manusia purba pertama, keadaan alam atau bumi pada kala Pleistosen belum sepenuhnya stabil. Meski demikian, perkembangan jauh lebih baik dibandingkan masa-masa sebelumnya. Ketidakstabilan itu disebabkan oleh 3 faktor, yaitu adanya perubahan bentuk daratan akibat gerakan endogen dan eksogen. Perubahan iklim berupa es yang mencair dan atau membeku yang mengakibatkan perubahan suhu bumi dan luar daratan. Itulah alasannya kala Pleistosen disebut juga zaman es atau zaman glasial. Dan yang ketiga, letusan gunung api. Gabungan ketiga faktor tersebut, terutama gerakan endogen berupa pergerakan lempeng tektonik, juga ikut membentuk Kepulauan Indonesia seperti yang kita diami sekarang ini. Nah, di sini yang pertama yang sudah tadi bahas yaitu tenaga endogen atau pergerakan lempeng tektonik. Perkembangan lempeng tektonik diyakini memberikan pengaruh paling besar terhadap terbentuknya Kepulauan Indonesia. Karena ketidakstabilan akibat pergerakan lempeng tektonik itu sudah dimulai pada masa Mesozoikum atau sekitar 60 juta tahun yang lalu dan terus-menerus berlanjut pada masa Neozoikum. Dengan demikian, terbentuknya Kepulauan Indonesia dimulai sekitar 60 juta tahun yang lalu. Sebelumnya, wilayah yang disebut Kepulauan Indonesia masih merupakan bagian dari samudra yang sangat luas yang meliputi hampir seluruh bumi. Lempeng apa aja yang membentuk Kepulauan Indonesia? Yaitu Indonesia dibentuk oleh 3 lempeng besar dunia, yakni lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Di samping itu, terdapat juga lempeng Filipina yang lebih kecil. Tiap-tiap lempeng ini memiliki arah gerakan yang berbeda. Nah, itu tenaga endogen. Selanjutnya yaitu tenaga eksogen. Tenaga eksogen yaitu tenaga yang berasal dari luar bumi. Sifat umum tenaga eksogen adalah merombak bentuk permukaan bumi hasil bentukan dari tenaga endogen. Kalau tadi kan dari dalam, sedangkan eksogen dari luar. Bukit atau tebing yang terbentuk karena proses gerakan endogen terkikis oleh angin, sehingga dapat mengubah bentuk permukaan bumi. Secara umum, tenaga eksogen berasal dari 3, yaitu atmosfer, perubahan suhu dan angin, air yaitu berupa aliran air, siraman hujan, hempasan gelombang laut, gletser, dan sebagainya. Yang ketiga, organisme yaitu berupa jasa drenik tumbuh-tumbuhan, hewan, dan manusia. Nah, itu yang membuat terbentuknya Kepulauan Indonesia. Yang ketiga yaitu ada perubahan iklim berupa turunan muka laut sekitar 60-70 meter di bawah muka semula karena bagian terbesar air di dunia membeku pada zaman glasial, terutama di bagian bumi utara dan selatan. Laut-laut yang dangkal itu kemudian berubah menjadi daratan. Kondisi yang berlangsung pada kala Pleistosen antara 3.000 sampai 10.000 tahun yang lalu ini disebut juga dengan zaman es atau zaman glasial. Disebut zaman glasial karena bumi pada saat itu temperaturnya menjadi sangat rendah dan gletser yang berada di wilayah kutub utara mencair hingga menutupi sebagian benua-benua besar seperti Asia,
Eropa dan Amerika. Selanjutnya, pecahan-pecahan es tersebut menyebar ke daerah-daerah sekeliling benua tersebut. Meluasnya permukaan es menyebabkan turunnya permukaan air laut. Turunnya air laut sampai mencapai kedalaman antara 100 sampai 150 meter dari permukaan semula, memunculkan daratan baru yang memudahkan makhluk hidup berpindah tempat dalam rangka mendapatkan makanan atau mempertahankan hidupnya. Nah, seperti itu. Selanjutnya ada letusan gunung api. Ini yang keempat ya. Letusan gunung api, keadaan alam yang belum stabil tampaknya dari adanya letusan gunung api. Hal ini dapat dijelaskan yaitu lempeng tektonik ini berupa massa batuan itu sangat besar dan karena itu energinya besar pula. Lempeng-lempeng yang terus bergerak ini pada suatu saat mengalami gesekan atau benturan yang cukup keras yang dapat menimbulkan gempa, tsunami, dan meningkatkannya kenaikan magma ke permukaan bumi. Itulah juga sebabnya Kepulauan Indonesia rentan mengalami kejadian gunung meletus, gempa bumi, dan tsunami. Sampai sini terima kasih, semoga ilmunya bermanfaat dan ditonton oleh kalian semua. Jangan lupa catat, kemudian simpan nanti setelah UTS atau sebelum UTS bukunya dikumpulkan ke sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.